Dunia tidak bisa menjamin, tapi Tuhan berkata, aku besertamu. Immanuel. Bapa, hamba-Mu dipercayakan menyampaikan isi hati. Berkaryalah bagi kami, urapilah kami, jawablah kami yang datang Tuhan. Apapun persoalan kami tahu semua selesai di dalam nama, dan kami percaya itu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mau main musik tetap sini sebentar ya. Shalom semuanya. Bilang kiri kanan, lebih hebat dari corona. 1, 2, 3. Amin. Ya. Jadi jangan sampai corona lebih besar dari Tuhan. Amin. Ya. Ku berseru Yesus, Yesus. Kenapa saya ngomong begitu waktu itu? Saya di corona datang, saya di Brunei. Bulan Februari saya di Kuching, Sabah, Keningau. Bulan Maret saya ada di Pontianak, mulai heboh corona. Bulan April corona makin membesar, saya keliling Sumatera. Mei makin membesar, ada lockdown di Jakarta dan di mana. Saya tetap keluar, go ahead. Sebab Alkitab bilang begini, beritakanlah firman baik tidak baik waktunya, betul nggak? Jangan cuma waktu baik, ngoceh. Ini gereja di zaman now nih, cemen buat saya. Betul lah, apalagi jemaatnya. Saya anggap di sini tidak, bilang di sini tidak berlaku. 1, 3. Bilang kiri kanan cemen. Amin. Amin. Juni saya keliling Sumatera karena nggak bisa lagi keluar negeri, diblokir, nggak boleh dulu. Sementara gerejaku dilayani sama orang-orang yang ada di sana. Agustus saya ketemu Jokowi di Dolok Sanggu. Say hello, hai gitu. Dan orang takut salaman. Jangan-jangan lu bawa virus corona. Kita udah mulai curiga. Negara kita, 1, 2, 3. Amin. Kalau sudah masuk. Lalu saya berangkat ke Dumai. Setelah Agustus, berarti bulan 9 saya masuk ke Dumai. Dumai lebih ekstrim, ambil darah. Lo bilang lo mau ambil darah sebanyak-banyaknya, silakan. Diambil, dicek, bebas tuh, tak ada. Padahal KKR terus, khotbah terus, keliling terus, salaman terus, nggak ada. Itu nggak ada. Hanya propaganda di pikiran kita aja. Ya. Ini zamannya Anda show di domain. Tunjukkan bahwa itu utusan Allah. Amin. Haleluya. Tunjukkan dirimu kau anak Allah. Amin. Mati atau tidak mati, bekerja bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Pasti. Coba puji. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia bisa menjauhkanku dari kasih.
menjauhkanku dari kasih. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala. Terima kasih, kami sudah lama tidak jumpa. Ada yang bilang, gereja pendeta jadi sudah bubar. Ibunya begitu. Ada yang bilang gereja pendeta jadi di tengah kuburan itu sudah tidak ada lagi jemaatnya. Sampai sekarang boleh eksis. Bahkan sampai merambah ke luar negeri. Oh, haleluya. Saya tinggal gereja saya di gereja yang ada kuburannya. Rawa Kucing. Tahu Rawa Kucing? Di belakang bandara itu ada kuburan Cina paling besar. Yakub Nawai berkata begini, kalau masuk ke gereja pendeta James Samosi 750 meter ke dalam kematian, sebab apa kuburan kiri kanan. Kuburan Rawa Kucing 750 meter kematian, ke kanan kehidupan, sebab ada gereja. Selesai pelayanan, selesai lagi. Yakub Nawai, Bapak Gembala Gunung. Setelah dari keluar kehidupan, aku hadapi lagi kematian. Bilang kiri kanan, itu pertarungan hidup. 1, 2, 3. Amin. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan. Matius pasal 3. Kuasa perkataan. Tajuknya hari ini adalah kuasa perkataan. Matius pasal 3. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya Pendeta James Mosil, Ketua Misi untuk gereja saya, ya. Luar biasa bersama Tuhan. Jadi kalau masih ada yang bilang I believe, I trust, tapi masih takut kiri kanan, kita curigai rohnya. Yohanes pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Ya. Tajuknya adalah perkataan yang berkuasa. Jadi hati-hatilah. Oke. Puji Tuhan. Ya. Tidak semua yang bawa Alkitab, semua bawa iPad, laptop dan sebagainya. Saya bisa musim bawa Alkitab. Ya. Gak akan pernah berubah cintaku kepada original Bible. Ya, ini hanya fasilitas saja. Coba kita belajar firman Tuhan. Semula dari ayat 1, 2, 3. Pada waktu itu, salah ya? Berarti Anda menyimak saya. Salah gak? Kalau saya ngomong salah, kira-kira apa yang terjadi di bawah? Ini pendeta persiapan gak ya? Pendeta tolong banget ya. Ada yang negatif kan? Yang sedang yang saya mau bahas tentang Yohanes, Matius pasal 3. Oh, pendeta mau begini kok tak ganti. Matius pasal 3. Saya mau sinkronkan nih apa yang saya ngomongin. Kadang-kadang di bawah itu menuntut ini sempurna betul, perfeksionis. Tapi ketika jemaat yang bersalah, ampuni dong Pak, ngerti dong kondisi gua. Hati-hati tuh. Matius pasal 3, kita bahas tentang Yohanes yang punya gaya hidup yang luar biasa, yang exciting luar biasa di tengah-tengah padang gurun. Matius pasal 3, mulai dari ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah. Stop. Yohanes tampil siul di dongeng, dia tampil bukan di mall, dia tampil bukan di tempat yang enak. Waktu saya pergi ke sana coba membandingkan apa yang terjadi dalam kehidupan Yohanes. Dia ngomong bertobat, kira-kira dari dia berdiri sampai Yerusalem itu jauh. Ini orang bodoh. Tapi orang bodoh yang diutus Tuhan lebih baik. Amin. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan ngomong bertobat. Dia ngomong sama batu, dia ngomong sama terik matahari, dia ngomong sama sumber alam yang terbuka. Pada zaman itu belum ada
ada seperti sekarang. Dia ngomong, dia tampil lalu berkata bertobat. Orang yang di sana itu orang gila. Saya baru ngerti orang yang gila dalam Kristus lebih hebat. Katakan amin. Bro, tolong dibuka topinya bro. Ya, you must be respect pastor. Just amin. Mau rambut lo warna apapun, harga itu. Jangan pakai topi ya. Amin. Teman tampil di padang gurun gak enak. Bapak Ibu gak enak tampil di padang gurun. Tidak ada kenyamanan di sana. Tidak ada pun AC di sana. Tidak ada orang yang menghargai dia di sana. Lalu coba perhatikan baik-baik ayat selanjutnya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang berpenampilan sederhana tinggal di padang gurun ngomongnya surga. Bagaimana saudara dan saya yang pakai jasnya bagus, tempat tinggal bagus, rumah bagus, mobil bagus, keadaan bagus, tapi tidak pernah bicara kebenaran. Anda dirugikan. Dengar baik. Lalu ayat selanjutnya bilang gini, ayat 3 sama-sama. Sesungguhnya, sama-sama. Sesungguhnya dia dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Nabi Yesaya sudah memprediksi ada orang yang super gila di zaman itu. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya ayat 4. Mari kita simak sama-sama 1 dan 3. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan maruhutan. Itu kebiasaan hidup sederhana, ya kan? Tapi bicaranya bicara utusan, ambasador. Dia bicara tentang dirinya, bahwa dirinya adalah utusan. Aku punya makanan sederhana, aku punya pakaian sederhana, tapi jangan batasi aku bicara tentang kebenaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang sudah kau kenakan? Apa yang sudah kau pakai? Apa yang sudah kau miliki? Sudah kau bicara tentang kebenaran bagi banyak orang? James Samosir akan gelisah kalau dalam 1 bulan tidak ada yang kubaptis. James Samosir akan gelisah rohnya kalau satu orang yang paling preman, paling jahat sekalipun di kolong langit ini tidak bertobat terima Yesus. Gelisah hatiku. Apakah itu akan gelisah dengan pakaianmu yang baik, pakaian keadaanmu baik, penampilanmu baik? Apakah itu akan gelisah ketika orang di depan matamu tidak bertobat dan berkata bertobat? Dengarkan baik jemaat Tuhan. Yohanes punya atribut sederhana, jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan maruhutan. Ayat 5 dibilang gini, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Waktu dia bicara di ayat 1 padang gurun, tapi di ayat 5 datang. Dengar baik. Apa keluhanmu sama Tuhan? Saya pernah ada di padang gurun Bapak Ibu. Untuk menantikan anakku aku perlu waktu 5 tahun. Dan istriku berkata, sayang, kau ceraikan ke aku kalau aku tidak punya anak dari kamu. Saya bilang, tidak. Saya akan tetap mencintai kamu seumur hidupku. Sayang, itu 1 tahun. Kedua tahun dia berkata, sayang, apakah kau akan ceraikan aku? Sudah 2 tahun. Tidak, pasti punya anak. Ketiga tahun, sayang, kita belum punya anak. Orang Batak bilang begini, ambil anak adikmu, taruh di rumahmu, siapa tahu pancing. Ternyata tidak. 4 tahun, sayang, aku juga belum punya anak dariku. Apakah kau akan ceraikan saya? Tidak. 5 tahun, saya berkata, tidak ada kemandulan. Tidak ada kemandulan. Kamu akan melahirkan keturunanku. Kamu akan melahirkan baby. Kamu akan menjadi ibu yang baik. 5 tahun padang gurun kau Bapak Ibu. 5 tahun itu Tuhan mendengar. Sekarang anak gadisku sudah 16 tahun. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Padang gurunmu seperti apa? Corona kan jadi padang gurunmu. Pekerjaanmu jadi padang gurunmu. Kau dirumahkan. Dengar Tuhan mau bilang, tampillah di padang gurun. Siur di domain. Siur di domain. Tunjukkan kau utusanku. Tunjukkan kau anakku. Tunjukkan kau menyembah aku. You believe? Yes, agree. Lo tampil di padang gurun. Lo buktikan lo anak gue. Ini bahasanya keren. Bilang dengan kanannya, wajib tampil di padang gurun. 1, 2, 3. Amin. Amin. Wajib tampil. Perhatikan baik-baik. Maka ayat 5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Ketika saudara dan saya ada di padang gurun, apa yang keluar?
Yohanes Pembaptis ada di padang gurun dan berkata, bertobatlah, ayat 5 pembuktian. Saya bertahun-tahun dirawat kucing, gerejaku di tengah kuburan, dan orang berkata itu orang bodoh bikin gereja di tengah kuburan. Tidak pernah bersalah Allah menempatkan gerejanya. Katakan amin. Tidak pernah salah. Saya tampil di sana, orang bilang, mana ada gereja situ? Mana mungkin? Kebetulan waktu itu istriku masih sekretaris Gilbert. Pulang dari kantor, kebetulan dia cantik begitu kan, mirip Zarima, rambutnya panjang, naik taksi Bluebird dari kantornya di Pioneer Bank, lalu turun di gerejaku, bilang, di mana rumahnya? Setelah pohon beringin belok kanan. Wah, supirnya bilang, gak mungkin ada rumah. Setelah pohon beringin ada rumah saya. Dia bilang, ibu turun aja, gak usah bayar. Pernah di padang gurun, saya itu istriku dipikir hantu. Gak mungkin ada gereja di situ. Ya, yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. Haleluya. Saya ada di situ. Bapak Ibu, saya bilang, sayang, potonglah rambutmu itu supaya kau tidak dianggap kuntilanak. Potonglah, dipotonglah rambutmu. Tetap orang gak percaya, naik beca, naik ojek. Ibu turun di mana? Setelah pohon beringin di rumah saya. Memang orang gak pernah dengar. Bapak udah di Bapak Gembalamu, Bapak Ibu Jemaatku, Jim, gereja lu masih ada gak? Saudara dengar, saya selalu tampil. Aku tampil di Facebook, aku tampil di YouTube, aku nyanyi buat Tuhan. Orang bilang, ada gak gereja di situ? Ada gak kehidupan di padang gurun? Yohanes bilang, I'm standing. Aku berdiri untuk mempertontonkan kepada dunia. Maka dia bilang gini, ayat 5. Maka datanglah kepadanya dari Yerusalem jauh, dari seluruh dunia jauh, dari seluruh daerah sekitar Jordan. Tadi Bapak Gembala bilang, jemaat lu dari mana aja? Bapak udah Gembala. Tadi di pinggir jalan orang enak. Nah kalau gue dengar, gereja Pak Jen gimana ya? Setelah kuburan. Nah, ya, yang tidak mungkin itu harus Anda pertontonkan, amin. Kalau semua lancar-lancar, bukan. Pemenang itu babak penuh. Pemenang itu bencong. Pemenang itu semuanya luka-luka, itu baru pemenang. Nah, kalau pemenang di rumah aja, ya lu lagi sakit. Dengar baik, orang pemenang akan tampil dengan ucapan-ucapannya. Dia bilang begini, maka datanglah kepadanya dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Jordan, jauh banget. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis. Ngomong di ayat 2, pembuktian di ayat 5, ayat 6. Aduh, luar biasa. Kira-kira bilang kiri kanannya, jangan bicara sembarangan, 1, 3. Kau bilang anakku dasar setan. Jadi setan dia bundur lu sedikit. Suamimu bilang kamu ini buat begitu. Nanti dia akan berubah. Bapak Ibu, coba bilang 25 tahun keluargaku hancur. Bapak Gembala tahu kampung halaman saya. Satu kampung kan. 25 tahun bapak ibuku hancur. Tapi mamaku yang tiap hari digampar, tak kiri kanan, tak tuh. Kalau bapak ibu pergi ke Pemataian Siantar, ada komplek pelacuran Bukit Mangaraja, bapakku punya itu. Dari situ mamaku berdoa terus siang dan malam, tahun 70 gua udah di Jakarta. Lalu berkata, Tuhan pulihkan suamiku, Tuhan pulihkan suamiku. 25 tahun baru dijawab. Nah tadi ada lagunya, bagus, setuju saya. Suka-sukamu Tuhan. Mari 1, 2, 3. Suka-sukamu Tuhan. Nah gara-gara lo nyanyi corona datang. Dia bikin oke, gue suka-suka, gue kasih corona sama lu. Ngoceh juga. Baru bilang, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, terus ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, baru kena bisul udah ngeluh. Aduh. Tadi bilang silih berganti, bangkrut dikit udah ngoceh sama Tuhan. Bapak Ibu dasar Tuhan, apa ucapanmu ketika kau ada di padang gurun? Apa ucapanmu? 25 tahun mamaku berkata, Tuhan aku percaya suamiku dipulihkan. 25 tahun dia menanti. Maka sudah masuk DCTP 17 kali diputar pertobatan saya sama ibu. Ucapanmu di padang gurun seperti apa? Ketika kau menghadapi suami yang brengsek, narkoba,
dan selalu berkata, suamiku kau pasti bertobat. Haleluya. Amin. Suami, anak engkau, anakku sekarang jangan gila. Semuanya orang mainnya game. Gitu. Doain. Jangan game yang dicintai, biar Tuhan yang dicintai. Haleluya. Amin. Apa yang terjadi? Padang gurunmu seperti apa dan keluarnya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Ayat 6 bilang gini, sambil mengaku dosa supaya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Itu di ayat 6. Ayat 5, pembuktian. Ngomongnya bertobat, lama banget. Bapak Ibu, saya tinggal di Rawakucing. Semua jemaatku Chinese. Orang Chinese, mohon maaf, Batak sama Chinese suaranya berbeda kan? Dia, lu jangan buat bicara, matotok jantungku, melotok gitu, melotok, mati anu nao. Ya, lu macam orang gila, teriak. Saya bilang bukan, ini memang ciri khas loh. Kalau nggak teriak bukan orang Batak. Kalau nggak songgak bukan orang Batak. Dia bilang jangan gitulah boksu, lus aja, nggak bisa. Tuhan kasih saya nama Li Cento. Dari Pak Pendeta curiga, kok nama lu Cina? Memang nama gue Cina, muka gue dong hitam. Li Cento. Ada artinya pelayan Tuhan, Li Cento. Bapak opungku pendiri gereja Metodis di Kisaran, punya sahabat namanya Li Cento yang ada di Tiongkok. Supaya saya jadi pendeta, namanya kawannya itu disematkan ke saya, Li Cento Parulian Jen Samuso. Nah lu, satu-satunya orang Batak yang menggembalakan di Rawakucing semua jemaatnya sipit putih. Saya belok mata, kuat suara, songgak bilang badannya. Tapi ada di situ. Bapak Ibu dengar baik. Siapa? Apa yang saya mau bilang? Ketika ada di padang gurun, apa tampilanmu? Ketika saudara dan saya ada di padang gurun, apa bahasamu? Tuhan kenapa begini, Bapak? Saya 25 tahun ada di padang gurun, 5 tahun padang gurun bersama anakku. Dan setelah anakku lahir, badannya kuning semuanya. Sudah minta 5 tahun, lahir dia ada penyakit. Setiap kali disentuh, badannya melepuh. Gak tahu penyakit apa itu. Maka dia pikir, Tuhan, sudah aku minta 5 tahun kau kasih seperti ini. Padang gurunnya kurang. Baru saya ngerti orang yang makin meningkat imannya bukan tesis, bukan skripsi, tapi disertasi penderitaan. 1, 2, 3. Disertasi penderitaan. 1, 2, 3. Jadi saudara dan saya harus jadi dokter di tengah-tengah penderitaan. Jangan cengeng lu. Jangan cengeng. Kita harus jadi dokter di tengah-tengah penderitaan. Bapak Ibu, tampilannya apa? Waktu dia melepuh, saya bawa ke rumah sakit, dokter bilang kekurangan zat. Ya Tuhan, apa lagi ini? Doaku tiap hari, Tuhan sembuhkanlah anakku, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Kau yang sudah kasih kau begini, setiap saya gendong melepuh, kesobek kulitnya. Tuhan, apa lagi ini? Selesai doa itu, lama, sembuh. Setelah sembuh, dia makin gede, ada yang namanya yang begini, saudara. Saudara tahu apa itu? Hiperaktif. Tuhan, sudah apa lagi 25 tahun. Kok kasih banyak, kita ada lagi penyakit kuning. Sudah dipegang melepuh. Sekarang anakku setiap kali ke mall, dia hilang. Lari ke sana, apalagi Kilipo Karawaci, mana ada? Lari ke atas, lari ke bawah. Aduh, tokonya udah dari security. Tolong panggil papi saya pendeta James Samuel. Nomornya tahu nak? 0813 sekian. Keren loh. Saya bilang, Tuhan, kalau dia tidur malam-malam, Tuhan aku doakan demi nama Yesus, roh aktif keluar. Terlalu aktif keluar. Setiap saya khotbah dia naik turun. Anak pendeta kan harus tenang kan, tapi gak tenang. Saya ngomong, apa yang keluar ketika kau ada di padang gurun, Bapak Ibu? Apa yang keluar?
Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan. Lama. Sekarang kalau kutunjukkan anak gadisku itu, Anda tercengang-cengang bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan. Bilang kiri kanannya, engkau wajib mengalami itu semua. 1, 3. Supaya apa ya? Supaya kau bisa bersaksi tentang Tuhan. Amin. Kau bisa bersaksi Yesus itu dahsyat. Bapak Ibu, setelah dia sembuh, nah sekarang ada pergumulan lagi nih. Beli susu nggak bisa. Bapak-Saudaraku, 7 bulan setelah istriku keluar dari Gilbert setelah Mendong menjadi sekretaris, kami makan singkong 7 bulan. Karena ini makan singkong iris, singkong goreng, singkong rebus, singkong pejat, semua singkong. Pendeta loh, hamba Tuhan terkenal, buset deh, keren banget. Tapi aku ada di padang gurun. Lalu mama anakku bilang, papi, aku mau minum susu. D26 250.000 satu kali, nggak bisa kebeli. Hanya kebetulan buat punya jemaat orang biasa-biasa oh. Yang jualan cuma somai kampung itu lah. Hanya Yesus oh, tolong saya. Saya ambil air tajin tahu. Saya masak nasi, saya ambil air tajin. Airnya saya gudeg-gudeg ini. Lalu saya naik ke mimbar dan berkata, Tuhan, rasa susu saja. Rasa susu saja. Saya masukkan ke dokter, saya kasih aduk-aduk. Dia bilang gini, papi kok bawa beras ya? Berarti belum dokter kalau gua. Saya nangis, tutup baby, tunggu ya nak, nanti kau pasti papi beli susu. 1 minggu gak beli susu. Saya punya otak, air jadi teh manis rasa susu. Saya aduk-aduk udah teh manis itu masukkan di botol, lalu mampir di rumah Tuhan dan berkata, Tuhan sekali ini dengarkan aku. Kalau air tajin gagal, rasa anggur itu ada, rasa susu pun minta Tuhan teh manis ini. Kalau siapa Yesus, aku perkatakan bahkan tanganku beginikan, hai air teh manis jadi susu dalam nama Yesus. Pakai bahasa lo lagi kira apa saja dalam nama Yesus. Masukkan di dok, kasihkan. Tapi kok bau teh kan? Apa lagi? Saya nggak bikin apa-apa. Saya masuk ke diri. Tuhan, bahasa Bataknya lomong, suka kau lah. Lomong, mati ketah, mati terserah. Kayaknya nggak ada jawaban tuh. Saya ada di situ Pak. Anakku bilang susu mati, susu. Ku bilang sama istriku, sayang, lu kerja lagi ya. Tuh, dengar nih, sayang, lu kerja lagi ya. Ketika ada di padang gurun itu, biasanya putus asa dan jalur-jalur lain dicari. Di situ gagalnya kita. Bapak Ibu tahu, saya abaikan, gak doa lagi. Saya cuma bilang terserah Tuhan. 1 bulan kemudian berteleponlah seseorang penguasa di Tangerang. Dia bilang, Pastor James, cuma nama lu yang gak ada di daftar permintaan. Wih, apa maksudnya? Ya, satu-satunya pendeta yang daftar permintaan. Boleh gak hadir ke rumah saya? Boleh. Bawa istri anak, oke, gua datang. Tanda tangan. Pastor James, saya digerakkan Roh Kudus untuk memberkati kamu. Apa nih? Lo lihat, deal apa enggak? 5 juta sebulan selama 2 tahun. Tepuk tangan dong buat saya. Tuhan, kau gantikan 7 bulan makan singkong. Tuhan, kau gantikan susu daripada. Haleluya. Dengan baik nih, padang gurun kita apa? Corona kah? Pekerjaan kah? Kau dirumahkan kah? Anjlok hartamu habis pergi
biayamu, dengar. Sio didome, ucapkan yang baik-baik, perkatakan yang baik. Perhatikan baik-baik. Ayat 7. Perhatikan, kita baca ayat 7. 1, 2, 3. Ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepadanya, kamu keturunan ular beluga. Ini anomali buat saya. Ini kayaknya. Tapi saya mau ajak begini Bapak Ibu. Orang kalau mau dibaptis harusnya orang syukur ya. Wih, dia mau dibaptis tuh ahli Taurat, Farisi, wih keren mau dibaptis. Tapi dengar baik, roh yang di dalam ini sensitif bahwa ini bohong-bohongan nih. Roh yang di dalam itu penampilannya sederhana, makanannya biasa, tapi rohnya gak bisa dibohongi. Kedatangan Farisi dan ahli-ahli Taurat itu untuk dibaptis ini pembohongan. Saudara coba perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja, selalu ada namanya penyembahan palsu, ketaatan palsu, kehadiran palsu. Hati-hati. Bilang kiri kanannya, jangan sampai gua itu. 1, 3. Coba perhatikan baik-baik. Hai kamu keturunan ular beludak, coba dibaptis. Ngomong kasar ya. Roh yang sensitif itu utusan Kristus itu tahu kamu menyembah palsu, kamu bertobat palsu, kamu palsu, kamu bohong, kamu palsu, kamu bohong. Di gereja sudah kehilangan itu. Saya di pelayanan di tempat-tempat besar sudah lihat ada orang menyembah palsu, tapi roh di sana suami istri perzinahan. Heran saya, menyembah dalam roh. Nah orang yang sensitif bilang ini palsu nih. Pelayanan sudah seperti itu. Saya harap gereja di tempat ini yang dibimbing oleh Bapak Gembala tidak ada kepalsuan. Amin. Bilang kiri kanannya, wajib jadi domba utuh. 1, 3. Wajib jadi domba utuh. Amin. Amin. Apalagi kalau berpenampilan seperti Farisi yang disebut blunder, berpakaian bagus tapi perampok. Gereja harus sensitif. Maupun baju kita biasa, belum punya gelar sarjana, tapi kalau saudara dan saya adalah utusan Allah. Betul ya. Di tempat saya Bapak Ibu ada namanya penyembahan-penyembahan. Wah, ini penyembahan orang ini. Setelah saya selidiki, waduh ngaco. Setiap kali menyembah kita dia tiba-tiba di sini. Kalau kita bodoh kan bilang yes, ada Tuhan. Selesai penyembahan, aku pulang dulu. Menyembah lagi kami bahasa loh. Tiba-tiba dia bilang, aku hadir di tengah-tengah kamu. Cepat banget naik turunnya. Ini celaka. Lalu kita layani. Masa ada rois begini? Jangan singgung-singgung tentang aku. Ada yang begitu. Ternyata di belakang dia ada suami yang lain. 1, 2, 3. Ada suami, ada perempuan lain, ada selingkuhan yang lain. Hati-hati. Yohanes ukuran bajunya biasa, tidak seperti orang ahli Taurat, orang Farisi. Tapi dia ngomong, bertobat ya. Di tempat saya masih merokok, out. Kalau jemaat di sini masih merokok, lu penyembahan bohong, pertobatan bohong. Di tempat ini masih ada yang namanya pasang togel segala macam yang duniawi, penyembahan bohong. Saya cuma bilang ke teman-teman, steril di dalam rumah Tuhan, wajib steril. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak boleh dibatasi dengan penampilan kita lalu tidak berani tegur orang. Pertobatan perlu. 1, 3. Pertobatan perlu. Ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Baru kita selesai. Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kenapa ngomong di ayat 8? Pasal lu ngerti Alkitab, lu ngerti banget, lu hebat, tapi lu bohong-bohongan. Lu ikut Yesus bohongan. Lu ikut Yesus bohongan. Lu melayani bohongan. Lu main tamborin bohongan. Lu worship bohongan. Lu bohongan, semua bohongan. Dengar baik. Itu namanya sensitive from heaven. Roh
yang sensitif dari surga. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, jadi hasilkan buah pertobatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini terakhir gue bilang gini. Ahli Farisi, ahli Taurat, berapa banyak sih yang udah lo baptis? Berapa banyak sih yang lo udah ajak Kristus? Ajak orang perkenalan Yesus? Bapak Ibu, coba angkat tangan. Berapa jiwa sudah kau persembahkan sama Tuhan? Selain Pak Gembala ya, yang lain. Dalam 1 bulan ini siapa yang sudah bawa 1 jiwa buat Tuhan? Iku gak ada yang pernah yang ketemu. Lu ngapain aja ya? Halo, siapa yang sudah mentobatkan tetangganya? Kok semua orang yang kau kenal dan berkata, aku follow you. Ibu, bapak ya, ibu ya, ibu angkat tangan bu. Siapa nama ibu? Tepuk tangan dong buat dia. Masih ada orang yang berani. Terus ya bu ya, terus. Amin. Yohanes bilang gini, lu ahli Taurat, lu Farisi, lu lengkap, baju lu beda, baju saya biasa beruntak, lu orang hebat, lu mulia. Kan kau berapa jiwa di bawah? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, begini maksudnya. Siapa yang sudah dibaptis air? Siapa yang sudah menerima bahasa roh? Siapa yang sudah menerima karunia-karunia? Wajib bawa jiwa. Amin. Aminnya pelan. Amin. Wajib bawa jiwa. Saya tutup begini Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya ada di padang gurun, apa yang keluar di benak saudara dan saya? Tuhan, kau di mana ini? Ketika itu ada di padang gurun, ketika itu ada di masalah-masalah itu, apa yang keluar? Pemain musik, kamu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau tutup begini. Yohanes bilang begini, kehidupanku yang sederhana tidak bermasalah. 1, 2, 3. Kehidupanku. Yohanes mau bilang begini, kehidupanku yang luar biasa diberkati harusnya. Amin. Kehidupanku yang ada di padang gurun, kata-kataku mulia. Bagaimana rumahmu, kata-katamu seperti apa kepada anakmu? Setelah waktu dia bangun pagi, dia ucapkan good morning, I love you darling, hi baby. Apa yang keluar? Perhatikan baik-baik. Yohanes yang bilang gini, yang terakhir Bang. Kehidupanku yang sederhana, aku tahu siapa yang utus aku. Kehidupanku yang sederhana, aku tahu siapa yang utus aku. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang menikmati segala berkat? Siapa yang mengutus kita? Mari kita doa. Puji. Yesus pegang erat tanganku, tanya bagiku di luar kasih-Mu, maka jangan tinggalkan aku. Bapak Ibu, apa pergumulan? Di padang gurun seperti apa yang kau sekarang? Berserulah. Katakanlah sesuatu kepada Tuhan Allah dalam nama Yesus. Yohanes tampil di padang gurun dan ucapannya terbukti perkara
perkataannya terbukti. Orang-orang datang kepada dia. Pakaiannya sederhana, penampilannya sederhana, makanannya pun sederhana. Tapi dia tetap bicara tentang kebenaran surga. Apa yang sudah kau miliki hari ini, dan kau sedang dibawa kepada guru, apa yang keluar dari perkataanmu kepada dia tentang dia? 25 tahun aku dibawa dan guru dalam keluargaku. 5 tahun aku dibawa padang gurun menantikan anakku. 5 tahun juga aku menantikan kesehatan buat anakku, supaya kulitnya baik dan tidak hiperaktif. 25 tahun aku ada di rawa kucing dan orang mengejek-ngejek bahwa tidak ada gereja di sana. Dengar baik apa yang keluar dari mulutmu ketika kau ada di padang gurun. Mari kita belajar seperti Yohanes yang berkata, bertobatlah, aku utusan Allah. Penampilanku sederhana, makananku sederhana, tapi perkataanku luar biasa, karena aku utusan Dia. Bapak Ibu, apa yang kau hadapi saat ini? Apa yang sedang kau hadapi saat ini? Kehidupan yang sederhana itu jangan membuka engkau untuk berkata yang luar biasa. Kehidupan yang sederhana itu tidak membuka engkau. Kehidupan yang biasa itu, yang sederhana itu, terus tidak menyurutkan untuk banyak orang datang bertobat. Berapa jiwa kau bawa kepada Tuhan? Ketika kau menerima bahasa roh, kau menerima pelayanan, dan kau dipercaya di tempat ini, sudah berapa banyak jiwa kau persembahkan kepada Tuhan? Di tengah-tengah kesulitan inilah Sioni Nome, tunjukkanlah kau utusan Allah. Di tengah kesulitan saat ini, tunjukkanlah kau anak-anak Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan menyertaimu, Tuhan mengurapimu. Tunjukkanlah. Mari angkat tanganmu sama-sama. Yesus pegang tangan. Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan, kami harus berkata-kata berkat, kata-kata positif, kata-kata yang memberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami harus jadi berkat. Kami harus bertobat setiap hari. Kami juga diajarkan Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa, kami diajarkan agar kami terus bersaksi dimanapun kami berada ya Bapa. Siapapun mereka, siapapun jemaat-Mu Tuhan yang saat ini yang sudah bersaksi ya Tuhan, berkati mereka semua ya Bapa. Tuhan menghitung semuanya itu ya Tuhan. Terkadang kami harus ada di padang gurun Tuhan,
itu tidak akan membuat kami untuk lupa kepada Tuhan. Itu tidak akan pernah membuat kami kecewa sama Tuhan. Tidak pernah berhenti berharap sama Tuhan. Karena pengharapan kami hanya Yesus. Tuhan Yesus terlalu baik dan terlalu baik. Banyak banget yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Tidak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Itu yang harus keluar dari ucapan kami ya Bapak. Yaitu Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Bapak jangan tinggalkan kami, sebab Engkau harapan selama kami hidup. Berkati hamba-Mu Bapak James Tuhan. Bapak Pendeta James Tuhan pakai dia dengan heran luar biasa dalam hidupnya, dalam usaha pekerjaan pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya semuanya diberkati. Berikan dia kerendahan hati terus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati juga jemaat-jemaat-Mu, dan kami mengucap syukur ya Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk di bawah saudara. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Makasih hambanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ya, masih ada hubungan keluarga sama dia dan satu kampung pula istilahnya. Ya, dari Pematang Bandar, orang-orang Bandar rahasia dipakai Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman buat kita, ibadah kita tetap seperti biasa. Minggu diadakan di tempat ini hanya satu kali jam 10. Ibadah yang lain masih belum. Lalu tanggal 22 ada pemberkatan anak atau penyerahan anak ya. Siapa yang anaknya belum diserahkan kepada Tuhan boleh mendaftar nanti kepada Ibu Gembala supaya langsung kita buat juga surat penyerahan anaknya. Jadi sekali lagi tanggal 22 ada penyerahan anak atau pemberkatan anak, sekaligus kayaknya ada ucapan syukur. Jadi cucu saya berusia 1 tahun, kayaknya makan kita ini. Kita tahu ini mantu ini sama anaknya kan? Setuju saudara? Amin? Iya. Jadi saya bilang pas ulang tahunnya aja kita adakan, udah dari kemarin-kemarin minta penyerahan anak saya pas ulang tahun, sekaligus syukuran buat jemaat juga saya katakan gitu. Jadi kalau yang lain ikut penyerahan anak boleh daftarkan. Saya rasa ini pengumuman. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta. Saya udah pernah ke gerejanya, memang di tengah-tengah kuburan. Saya sendiri pertama bingung, ngapain kau di sini? Mau melayani siapa? Apakah kau berkata bangkit dan kau hewan mati? Kiri, kanan, depan, belakang kuburan. Jadi dia bukan mengada-ngada. Saya bilang dari mana datang jemaat? Dari seluruh Tangerang. Jadi kalau Tuhan buka jalan, di padang gurun juga orang datang tadi dibaptis. Di kuburan juga orang datang. Kalau ada yang tergerak membuka jemaat di kuburan Tegalalur, silakan juga. Oke, kami memberkati. Saudara diberkati nggak? Hamba Tuhan yang datang dari kuburan memberkati kita hari ini. Yang dari kuburan mau diapain kan? Tapi dia diberkati luar biasa. Saya lihat Kemenan kau kemarin mobilnya lain, sekarang mobilnya lain. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan mau memelihara di tengah kuburan sekali, pelihara oleh Tuhan hidup. Ya, tapi katanya harus siap pergumulan. Amin, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya tajin itu purih, saudara-saudara. Itu yang dikasih minum anaknya. Tapi saya lihat tadi anaknya cantik sekali. Wah, luar biasa. Ya, saya nggak kebayang itu dicubit katanya atau diberikan melepuh, lalu saudara pulih praktik. Begitu saya lihat, wih, benar-benar Bapak ganteng, anaknya juga cantik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari yang bertugas maju ke depan. Kita mau kembalikan apa yang dari Tuhan kepada Tuhan Bapa. Kami diberkati Tuhan dalam pelayanan hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau menguatkan kami, memberikan semangat baru bagi kami untuk kami tetap bersyukur di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah COVID ini. Kami tetap tahu Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Tuhan, kami akan menjalankan kantong persembahan, biar persembahan ini menyenangkan hati Tuhan, dan pakai hamba-hamba menjalankannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh hidupku telah ditebus, suka-sukanya Tuhan saudaraku, karena Anda dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Sungguh ku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Tuhan, sukacitamu Tuhan, sukacitamu Tuhan, sukacitamu Tuhan. Saya mau semua jemaat dulu, semua jemaat. Coba hidupku lagi, sama-sama. Yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang yes. Amin. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kita ibadah kita dalam doa di akhir ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan memberkati kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, sebab kami tahu hidup kami telah ditebus oleh darah Yesus. Kami menjadi anak raja di atas segala raja. Oleh sebab itu kami tidak akan khawatir dalam hidup ini, karena kami tahu Immanuel, Allah senantiasa beserta dengan kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, agar mereka tetap kuat, semangat, maju dalam Tuhan, bahkan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami kembali ke makan masing-masing, sebagai gembala sidang di tempat ini, hamba berdoa dan menumpangkan tangan dalam mimbar ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga kau terhindar dari COVID-19. Makasih Tuhan, terima kasih Allahku. Jika saudara mereka akan kembali ke mereka masing-masing, sertai mereka Bapa, lindungi Tuhan, jadikan kepala bukan ekor, jadikan naik dan bukan turun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba yang sudah melayani kami, pakai beliau lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanannya, anak istrinya, jemaatnya semakin diberkati oleh Tuhan. Kami akan terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan bagimu. Turunlah kasih karunia dari Bapa, rahmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasanya dalam Roh Kudus memberkati saudara sekalian siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi setiap kita. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh rahmat, amanah sejahtera walau di tengah hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sampai ketemu hari Minggu di dalam rumah Tuhan. Pak, oke.